Hai semua, seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama dalam sektor energi dan bahan baku hilirisasi. Kebijakan ini diprediksi akan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi yang selama ini cukup membebani ekonomi nasional. Langkah strategis ini tidak hanya akan berdampak pada Indonesia, tetapi juga memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan ASEAN. Salah satu negara yang paling merasakan dampaknya adalah Singapura, yang selama ini bergantung pada pasokan gas dari Indonesia. Perubahan ini memaksa Singapura untuk segera mencari alternatif baru agar tidak mengalami krisis energi yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonominya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, bagi Anda yang mencari alat-alat menarik, sudah saya sertakan link di bawah ini agar bisa dicek out. Situasi ini berawal dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan program Astacita, sebuah inisiatif yang menghentikan ekspor gas alam cair atau LNG. Keputusan tersebut menjadi pukulan besar bagi Singapura, yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor LNG Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia tercatat telah mengekspor 4,4 juta ton LNG ke Singapura dengan nilai mencapai 2,25 miliar dolar, atau sekitar 26,08% dari total ekspor gas nasional. Dengan adanya kebijakan ini, Singapura terpaksa mencari pemasok alternatif yang mampu menawarkan harga kompetitif. Namun, menemukan pemasok dengan harga yang sama rendahnya seperti Indonesia bukanlah perkara mudah. Sejak lama, ekspor gas Indonesia didukung oleh kontrak-kontrak jangka panjang yang melibatkan dua fasilitas utama, yaitu Bada LNG di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tangguh di Papua. Kedua fasilitas ini menjadi sumber utama pasokan gas yang dialirkan ke berbagai negara seperti Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pemerintah kini tengah mengevaluasi kelayakan kontrak-kontrak tersebut, mengingat proyeksi permintaan gas dalam negeri terus meningkat seiring dengan percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, proyeksi kebutuhan gas domestik pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mencapai 1.471 British Thermal Unit per hari atau BBTUD, dengan tren kenaikan yang terus berlanjut. Bahkan, pada tahun 2034, permintaan gas domestik diprediksi melonjak hingga 2.659 BBTUD. Dengan angka yang begitu besar, tidak mengherankan jika pemerintah memutuskan untuk menghentikan ekspor demi mencapai swasembada energi. Data menunjukkan bahwa sekitar 60% pasokan gas yang digunakan di Singapura berasal dari Indonesia. Jika pasokan ini dihentikan, Singapura akan menghadapi krisis energi yang serius. Tanpa gas yang cukup, negara tersebut akan kesulitan dalam memproduksi listrik yang menjadi kebutuhan vital bagi sektor industri dan domestik. Bukti nyata dari rentannya pasokan gas di Singapura pernah terlihat saat pandemi COVID-19 pada tahun 2021, ketika terjadi lonjakan harga listrik akibat gangguan di pasar gas. Jika situasi tersebut terulang dalam skala lebih besar, akibat penghentian ekspor dari Indonesia, maka dampak yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dan berisiko mengguncang stabilitas ekonomi Singapura. Keputusan strategis ini tidak hanya berdampak pada Singapura, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik kawasan. Sejumlah pengamat menilai bahwa langkah ini sejalan dengan strategi yang digunakan oleh Rusia dalam mengendalikan pasokan gas di Eropa. Dengan memiliki cadangan gas yang melimpah, Indonesia kini memiliki kesempatan untuk mempertegas perannya sebagai pemain utama di sektor energi Asia. Di sisi lain, Singapura kini menghadapi dua pilihan utama: mencari pemasok gas alternatif dengan harga yang lebih tinggi atau mempercepat transisi ke energi terbarukan.
Namun, mengembangkan energi terbarukan bukanlah solusi instan, karena memerlukan investasi besar dan waktu yang tidak sebentar. Dengan dinamika yang terus berkembang, Indonesia kini berada di posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan energinya, sekaligus menunjukkan bahwa negara ini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata oleh dunia, terutama oleh negara-negara di kawasan ASEAN.